Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakallah khairan katsir atas kehadiran dan juga salamnya yang cukup semangat ya. Karena pembahasan Indonesia kali ini itu kita butuh semangat juga ya. Jadi setelah sekian lama kita menyelenggarakan Indonesia dialog lepas shisha, alhamdulillah di Al-Azhar kali ini akan membahas tema yang sedikit berbeda ya. Mungkin beberapa kali kita juga sudah melihat kalau misalnya yang ada di sini mungkin bisa kelihatan kira-kira akan pembahasannya seperti apa gitu. Cuman kali ini kita akan membahas langsung dari ahlinya dan juga dari kasus yang sekarang sedang marak ya. Insya Allah nanti pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi mengenai masalah kristenisasi yang selama ini cukup marak. Memang sebenarnya masalah ini sudah lama ya, cuman layaknya sebuah fenomena gunung es yang alhamdulillah salah satu narasumber kita ini sudah hadir di sini yaitu Mas Rateka. Beliau pada dasarnya sebagai seorang muslim yang concern terhadap masalah tersebut. Di Car Free Day mungkin teman-teman di sini jamaah sekalian sempat melihat ya video yang ditampilkan oleh Mas Rateka. Nah, kita mungkin sedikit bisa berdiskusi mengenai masalah ini. Dan yang di samping kanan saya mungkin jamaah sekalian sudah mengenal beliau. Beliau adalah Ustadz Moko Ginta dan beliau adalah pakar kristologi. Alhamdulillah juga sudah banyak mengislamkan orang-orang yang sebelumnya belum Islam atau juga memantapkan orang-orang yang Islam. Dan untuk mempersingkat waktu, mungkin kita bisa awali diskusi kita kali ini dengan mungkin cerita sedikit ya, Mas Rateka ya, saya ini mengenai yang kemarin itu sudah dilakukan oleh Mas Rateka. Kenapa bisa kira-kira kok ada pikiran gitu untuk mengambil video seperti itu? Dan sebenarnya tuh video itu diambil pada saat Mas Rateka itu sedang Car Free Day, kebetulan bawa handicap langsung itu, atau emang kejadian itu sudah berulang kali. Jadi Mas Rateka tiba-tiba kayak ini harus di video, soalnya ini udah cukup meresahkan dalam Car Free Day tersebut. Waktu dan tempatnya kami bercerita, Mas. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rateka. Saya punya channel atau kanal dalam bahasa Indonesia di YouTube namanya Navigation HD. Sudah tahun ini tuh kalau nggak salah sudah 3 tahun nanti di sini. Channel itu sebenarnya buat penyaluran hobi. Memang saya kuliah di 3J jurusan film dan kebetulan nggak lulus sih, cuma 2 tahun, nggak betah, akhirnya aku keluar. Di sana channel itu adalah selain buat penyaluran hobi, itu juga buat menunjang kerja saya sebagai jurnalis, di mana saya ini fokus di telco, di telekomunikasi, gadget. Jadi kalau saya review handphone, saya review tablet atau apapun itu, saya akan upload ke YouTube dan di sana di channel itu akan ditampilkan gitu. Sehingga kalau seandainya teman-teman lihat di sana sama sekali memang tidak ada video tentang agama sebelumnya, karena memang banyak sekali yang komentar itu gitu kan, terutama tentang video yang dihebohkan itu. Nah, hubungannya dengan cerita saya di awal adalah saya melanjutkan peran saya, fungsi saya sebagai jurnalis telco. Pada hari Minggu 2 November itu saya diundang oleh Smartfren. Mereka akan mengadakan kampanye joget selfie dulu, kampanye untuk handphone terbaru mereka. Saya parkir mobil di kantor mereka di Haji Agus Salim atau di Jalan Sabang. Terus
sepanjang perjalanan dari sana ke Bundaran HI itu ke titik acaranya itu terlihat memang gerombolan berbaju mahkota dan burung merpati itu yang warnanya beda-beda tapi logonya sama. Itu mereka membagikan kalung, mereka membagikan makanan, dan di salah satu titik juga mereka menyiapkan mikrofon plus speaker untuk anak-anak yang membaca puisi. Saya memang bilang itu puisi gitu, walaupun itu dikutip dari ada kutipan dari Alkitab dan beberapa orang menyebutnya doa. Dari situ saja saya sudah tahu kalau mereka melakukan suatu misi khusus di sana gitu. Cuma memang mereka tidak pernah mendekati saya. Saya berdua juga sama produser saya di sana waktu itu, dan beliau pun ada yang nyamperin, ditawarin kalung, ditawarin barang-barang itu, cuma memang tidak mau. Dan memang saya lihat memang yang dicari itu termasuk yang berjilbab, terutama anak, beberapa yang dewasa sih ada sih. Cuma saya nggak hiraukan juga, sudahlah gitu. Karena memang inti saya di acara Smart. Di acara Smart itu setelah beberapa 1 jam lebih gitu, saya kebetulan ke belakang panggung, lalu melihat anak-anak dengan baju mereka dan bahasa tubuh yang sama gitu, aura yang sama. Karena saya sekolah, saya lupa cerita, saya sekolah 1 tahun di Tarakanita dulu SD kelas 1, lalu pindah ke Strada Slamet Riyadi selama 10 tahun, total saya 12 tahun di Strada, di sekolah Katolik. Tapi saya lahir Muslim, bapak saya Palembang Cina, makanya ada marga saya di belakang sempat ada miskomunikasi juga sama panitia, karena panitia bilang khawatir nama itu tidak benar gitu. Nah jadi saya Muslim, alhamdulillah. Jadi cuman karena sekolah cukup lama di sekolah Katolik, jadi memang saya merasakan aura mereka. Dari wajahnya tuh berasa saya itu kelihatan wajah yang kena air wudhu sama mungkin gitu. Nah jadi di belakang panggungnya tuh saya tuh nggak tahu, kayak nangkep aja maksud mereka tuh, mereka mau naik ke panggung dan mau kampanye lah istilahnya di sana. Dan benar saja pas lagi di tengah-tengah acara ada break, MC bilang ini ada komunitas apa Indonesia gitu, mau tampil gitu. Yang tampil, yang naik adalah anak kecil perempuan. Dia menyerukan semangat kebangsaan, semangat Indonesia. Penonton di sana, masa di sana yang memang datang untuk acara joget, diajak joget. Tapi kata-katanya itu identik dengan kata-kata yang bisa kita temukan di pergaulan gereja atau teman-teman yang Kristen Katolik gitu. Kata-kata yang seperti itu gitu. Indonesia diberkati, Indonesia diselamatkan gitu. Kalau perlu ditambah belakangnya haleluya gitu, mungkin ya. Dan ketika diselipin begitu, saya gondok. Karena ya itu yang kerudung-kerudungan, ambigi-ambigi, nggak ngerti ya joget-joget aja. Saya di belakang cuma kayak gitu nih, udah kelewatan gitu. Dan salah satu orang di antara mereka, ibu-ibu nepok saya, karena di sana bilang, katakan ke sebelah Anda bahwa Anda hebat. Terus dia bilang, kamu hebat, Anda hebat. Saya tahu dia bagian dari mereka, walaupun dia dobelin bajunya pakai baju Smart Friend gitu. Tapi saya tahu, dan bener aja dia koordinasi ke teman-teman yang sekitarnya, jebar gitu. Saya perhatiin aja, cuma saya memang nggak ambil kamera itu karena memang nggak ada niat gitu sebenarnya merekam gitu. Jadi saya memang nggak merekam sama sekali. Setelah acara, terus panitia pun bilang mereka kecolongan gitu, karena ini nggak ada di acara mereka, nggak ada di rundown mereka. Lalu selesai di sana kami pulang. Dalam perjalanan makin miris tuh lihat anak-anak seusia ini. Terus bayang itu banyak banget yang memang pakai pin I'm safe dan kalung merpati gitu. Maka saya nggak sadar kalau shawl itu juga dari mereka awalnya. Itu gemes gitu. Itu gemes banget sampai nggak tahannya, saking katanya ada bamba pakai kerudung juga ngomong ke anak-anak, kamu nih tahu tuh kalau ini kristenisasi, ini lambang apa gini-gini. Akhirnya saya ikut nimbrung, emang kalian agamanya apa? Islam ya.
iya nih memang gini. Jadi awalnya memang bukan kami, ada satu orang dulu dan kami melihat karena memang sudah gemes juga gitu istilah sayanya. Jadi saya hampiri juga. Akhirnya kalau mereka copot semua, dikasih ke produser saya dan dari situ udah deh ini nggak bisa, ini keterlaluan gitu menurut saya. Jadi saya ambil kamera. Pertama kali yang saya ambil itu memang berat berhubungan itu yang pakai NIMC di baju mereka, di baju dia. Terus saya panggil yang bersepeda untuk yang mereka Islam karena mereka pakai kalung itu juga dan pakai shawl buat nutupin hidung. Saya wawancara ternyata benar hampir bukan hampir ya, semua yang saya wawancara memang tidak sadar, tidak tahu. Banyak komentar bahwa saya memprovokasi. Saya cuma jelaskan di sini, saya menjalankan dua fungsi. Pertama sekali saya menjalankan fungsi saya sebagai seorang muslim. Jadi saya menjelaskan, saya memberitahu, saya mengingatkan ke sesama saudara muslim saya. Kedua, saya baru menjalankan fungsi saya sebagai reporter di sini, jurnalis. Itulah kenapa saya cover both side. Kalau dalam dunia jurnalistik Anda harus mengcover dua sisi. Jadi di satu titik di mana ada spanduk terbentang dukungan tanda tangan kepada kabinet kerjanya Jokowi JK, saya sorot dulu dari jauh, lalu saya dekati, saya ambil, saya tangkap itu makna susunan puisinya. Setelah itu saya wawancarai dan saya langsung tembak dari gereja mana gitu. Yang mereka bilang tidak, bukan gereja gitu. Cuman yang dipikiran saya begini, kalau mereka ngomongin nasionalis, kebangsaan, dari ujung ke ujung jalan, saya tidak menemukan satupun yang pakai jilbab. Sementara umat muslim di Indonesia tuh banyak sekali gitu kan. Orang ada sukarelawan yang mengutin sampah aja banyak yang berjilbab gitu. Kalau mereka benar-benar nasionalis, nah mungkin lah ada yang pakai jilbab. Walaupun ternyata ada juga yang pakai jilbab tapi di Monas, mereka bagi-bagiin slayer. Tapi saya nggak ketemu di Monas itu titiknya ternyata. Cuman kita lain ceritanya. Nah, saya wawancarai, mereka tidak mengaku. Ya sudah, saya terusin. Produser saya juga makin aktif kok, manggilin anak-anak yang pakai kalung itu, ditanya. Ketika mereka dikasih tahu, mereka otomatis melepas dan memberikan. Jadi kami tidak pernah meminta. Mereka secara refleks sendiri ketika diingatkan mereka ngasih. Lalu ketika dipergoki oleh salah satu dari mereka, karena kami memang terang-terangan ya, kamera saya cukup besar, saya bawa monopod juga, jadi saya tidak sembunyi-sembunyi. Ketika satu orang mereka pergoki, mereka bilang ke produser saya, Tuhan Yesus memberkati ibu ya, Tuhan Yesus memberkati ibu. Kenapa? Karena kalungnya kami ambil lagi gitu misalnya. Kami kasih tahu mereka, kami kasih tahu korban-korban itu apa yang terjadi, apa maknanya, apa simbol itu artinya. Mereka kembalikan, jadi mereka istilahnya kesal gitu, mangkal ya. Tapi mereka bilangnya Tuhan Yesus memberkati ibu, Tuhan Yesus memberkati ibu. Itu bisa Anda dengar ketika saya kebetulan menyorot seorang nenek pengemis. Saya sih lihat itu dia pengemis. Saya nggak tahu sih itu ibu itu ngapain sebenarnya dari jauh. Cuman saya deketin aja karena feeling saya nggak enak. Dan saya benar-benar sorot itu terang-terangan. Ini kamera saya, ini ibu itu. Tidak ada sembunyi-sembunyi karena pertanyaannya juga banyak seperti settingan apa segala macam. Saya tidak sembunyi-sembunyi, saya sorot. Dan ketika saya bilang, saya dengar ibu percaya Tuhan Yesus ya gitu, supaya bisa dikeluarkan dari masalah ini gitu, kurang lebih seperti itu. Saya nggak tahan lagi, tapi saya tegur aja. Saya tegur, ibu itu melanjutkan sebentar, habis itu minta maaf. Terus saya memberikan poin, karena saya tahu dari awal bahwa masalah ini akan ramai, saya tahu, karena sensitif sekali soal agama. Saya memberikan poin saya di sana, yakni jika Anda mau melakukan dakwah atau penyebaran agama apapun, jangan lakukan secara terselubung, atau lakukan secara fair. Makanya di situ juga saya tidak nyansor muka atau saya tidak sembunyi. Makanya saya tetap biarin Facebook saya yang akhirnya dihack orang dan akhirnya sekarang saya nggak bisa buka, tapi nggak kenapa-napa gitu. Karena saya memang menyerukan fair, jadi saya juga harus fair. Terakhir sudah sampai di rumah, saya coba googling semua itu maknanya. Ada juga yang komentar itu kok dia bisa tulis simbol merpati Roh Kudus gitu, berarti udah disiapkan. Itu tidak disiapkan, cuma memang ada di Google pencarian seperti itu. Jadi saya cuma tulis simbol merpati dalam Kristen, di situ sudah langsung muncul beberapa opsi, termasuk salah satunya simbol Roh Kudus. Dan beberapa potongan sudah genap itu potongan ayat apa saya juga cari tahu, dan setelah semua saya edit saya unggah dan
ya alhamdulillah sesuai rencana bisa tersebar, bisa banyak memberi informasi kepada teman-teman muslim, terutama ke anak-anak. Walaupun target saya sih kalau bisa ya kalau umat muslim di kita ratusan juta ya sampai berapa puluh juta lah gitu. Jadi benar-benar sampai ke terutama ke ya saudara-saudara muslim, terutama ke ABG dan anak-anak. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih. Semoga ya, memang terkadang itu gerakan-gerakan seperti kristenisasi ini emang ada gitu di sekeliling kita. Cuman terkadang kita aja yang merasa tidak sadar atau merasa belum paham gitu. Ya, alhamdulillah sih apa yang sudah dilakukan Mas TK ini cukup sedikit banyak yang menggugah kita juga pada dasarnya agar lebih mengkritisi akan adanya suatu kegiatan-kegiatan tertentu gitu ya. Pertanyaan selanjutnya itu Mas TK, setelah Mas akhirnya menayani dan ganti diri untuk memvideokan, akhirnya juga ternyata Mas TK ini juga seorang jurnalis kan, jadi ada produsernya juga gitu ya. Dilakukan dengan cukup baik lah ya, cukup profesional juga. Setelah itu efeknya seperti apa itu Mas? Maksudnya tadi kan Mas bilang ada Facebook itu atau mungkin ada semacam ancaman-ancaman atau seperti apa itu? Mungkin boleh bisa share. Efek yang pertama saya rasakan adalah Facebook saya kebanjiran permintaan teman. Tapi itu hari keberapa ya? Karena udah langsung booming sih. Pertama saya approve. Sebelum itu videonya keluar sebenarnya saya ada bikin satu thread di Kaskus soal kristenisasi di Car Free Day. Komentarnya belum banyak. Saya sudah jabarin di sana, jadi Anda bisa menyaksikan bahasa visual di YouTube. Maksud saya Anda juga bisa membaca bahasa tulisan di thread saya di Kaskus. Sayangnya tidak sampai 1 jam ada yang melaporkan bahwa thread itu sara dan langsung dengan cepat juga ditutup oleh moderator atau administrator Kaskus. Saya tahu orangnya, siapa yang melapor, saya cuma bilang thank you dan aja. Habis itu saya nggak main di Kaskus lagi karena percuma, saya main di Facebook. Facebook saya kebanjiran, tadinya saya approve semua, tiba-tiba saya mendapatkan info kalau ada yang membuat thread di Kaskus yang membuli saya. Ketika saya coba buka, ternyata foto-foto yang ada di Facebook saya sudah berpindah ke sana, termasuk foto saya simpatisan PKS Pak, Bu. Dulu SMA saya memang pernah ikut tarbiyah mereka, ikut mereka, karena saya memang senang politik. Jadi dan waktu itu saya memang cari tahu di sana. Menurut saya PKS paling better dibanding yang lain gitu. Jadi sementara kalau mau ikut kegiatan mereka saya harus ikut di call mereka, karena saya ikut di call tapi memang ke pemilu aja gitu. Dan itu pun saya juga sudah tidak aktif lagi, sudah bertahun-tahun saya tidak aktif di sana gara-gara pacaran. Jadi mau lebih saya bilang ya begini akhirnya ya udah deh sayanya nggak lanjut gitu. Jadi kalau dibilang kader kayaknya enggak juga gitu, kader PKS kan ada yang kayak saya gitu, saya mikirnya gitu. Jadi cuman kemudian memang waktu itu ada kampanye akbar di GBK itu dan saya memang ada foto selfie gitu pakai bajunya mereka. Langsung saya dikait-kaitan dengan kader PKS, bahwa ini video bersama PKS. Terus ada lagi yang membuli saya, pokoknya macam-macam deh, kehidupan pribadi saya juga ikut. Saya sih sampai sana aja sih, kenapa? Karena memang saya sudah siapkan. Dan saya juga alhamdulillah banyak belajar soal manajemen emosi yang kayak gitu-gitu, jadi saya nyantai aja. Cuma saya memang nggak mau buka Kaskus. Saya fokus di Facebook, saya share, Republika ada tayangin juga pas segala macam. Tapi saya jadi nggak mau sembarangan approve orang. Saya nggak mau sembarangan approve orang. Akhirnya sampai 1000-an, belum 1000, tiba-tiba Facebook saya nggak bisa dibuka. Kenapa? Karena mereka mengatakan bahwa saya tidak menggunakan nama asli. Memang di Facebook saya menggunakan nama RT Kali. Karena sejak awal saya daftar Facebook pakai nama asli saya, Facebook nggak percaya kalau itu nama asli saya. Lucu memang. Nggak tahu indikasi mereka nama asli itu seperti apa. Ya udah dong, saya coba masukin nama asli lagi, masih nggak bisa. Akhirnya saya masukin nama Cina saya, itu juga nama asli gitu. Saya masukin, ternyata bisa. Itu cuma bertahan beberapa hari, dan yang ketiga hari kalau nggak salah tiba-tiba nggak bisa diakses lagi.
Dan mereka nggak cuma minta masukin nama asli, mereka juga minta saya kirim ID saya, foto ID. Saya kirim foto KTP saya, sampai sekarang belum ada tanggapan. Nah, sudah, apa? Intinya saya nggak bisa Facebookan lagi, gitu, saya nggak akan apa-apa. Cuma saya aktif di Twitter sekarang. Saya baca beberapa komentar juga ada tuh di mana ya, Kompasiana atau mana gitu. Selain yang membuli saya ada apa ya? Masya Allah kalau ketemu orang ini saya bunuh gitu. Saya sih membacanya itu buat saya. Maksudnya dia bunuh itu saya gitu. Kalau dari bahasa dia saya baca. Tapi kalau sejauh ini untuk SMS, email atau apapun yang meneror gitu, alhamdulillah belum ada sih. Begitu sih. Jadi memang dampaknya itu aja sih. Ada yang membuli, ada yang bikinin grafis. Saya sampai dibikinin grafis. Inilah provokator kristenisasi CFD. Saya pasang itu di Twitter. Kenapa? Karena ya mereka sampai segitu buang-buang waktunya buat saya gitu kan. Udahlah dihargai aja. Cuman selebihnya nggak ada masalah sih, alhamdulillah. Ya, semoga ya, karena memang menyampaikan dakwah itu kita pasti kan ada suatu konsekuensi yang memang harus diterima. Dan Mas Rateka ini merupakan salah satu dari, bisa dikatakan pejuang juga ya, pejuang dakwah, dan beliau juga menerima konsekuensinya. Ya insya Allah kita doakan agar beliau